Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Riasmija dengan NIM akhir 150. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen pemasaran organisasi non bisnis tentang sosial marketing. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu ada anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, Adrian Riasmija dengan NIM akhir 150, Lutfi Arsaripaldi dengan NIM akhir 161, dan yang terakhir Jaya Permana Kusuma dengan NIM akhir 164. Yang pertama yaitu ada masalah akibat lahan untuk membangun tempat pembuangan sementara TPS terbatas. Masalah sampah menjadi ancaman serius di kota Cimahi. Sedangkan produksi sampah di kota ini meningkat setiap tahun seiring bertambahnya jumlah penduduk. Yang selanjutnya itu terjadi penumpukan sampah di Gang Doraemon di samping Universitas Jenderal Ahmad Yani. Banyaknya tumpukan sampah di pinggir jalan Gang Dor ini tuh membuat ketika kita melewat jalan Gang Dor itu seperti kumuh gitu, banyak sampah karena kurangnya tempat pembuangan sampah seperti di dalam lingkungan sekitar Gang Doraemon. Untuk yang kedua yaitu perilaku buruk masyarakat tersebut sudah sangat sering terjadi karena minimnya kesadaran masyarakat tentang peduli lingkungan dan pengelolaan sampah. Baik itu orang tua, remaja hingga anak-anak pasti selalu terlihat membuang sampah pada tempat yang bukan tempatnya, dan kurangnya tempat sampah di sekitar jalan Gang Doraemon ini. Yang selanjutnya, yang ketiga, pelaku yang biasanya membuang sampah di Gang Doraemon biasanya justru masyarakat yang rumahnya agak jauh dengan sengaja membuang di area tersebut dikarenakan lahan tersebut lahan kosong dan jarang orang yang lewat ke lokasi tersebut. Jadi kayak mungkin masyarakat dari kosan dan sekitar Gang Doraemon, masyarakat lokalnya tidak ada pembuangan sampah TPS, tempat pembuangan sampah yang besar gitu tempatnya. Jadi mereka bingung membuang sampah, jadi lewat ke Gang Doraemon dilempar di sebelah Gang Doraemon tersebut. Yang keempat yaitu lokasi pembuangan sampah sembarangan tersebut adalah terletak di alamat Gang Doraemon, Kampung Babakan Sari, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk slide selanjutnya dan seterusnya diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfi Arsaripaldi dengan NIM akhir 161. Baik, di sini saya melanjutkan untuk ke slide 8, yaitu lama perilaku sudah masuk tahun keempat terjadinya penumpukan sampah di lokasi tersebut. Lanjut ke slide 9, yaitu yang keenam, adanya upaya pihak berwenang. Sudah ada himbauan dari ketua RT sekitar untuk tidak membuang sampah di area tersebut. Lanjut ke periode wawancara, yaitu dilakukan pada Sabtu 15 Oktober 2022. Lanjut ke slide 11, yaitu pihak yang diwawancara adalah pihak yang kami wawancara, warga sekitaran Gang Doraemon atau yang bisa disebut dengan Gang Dor, yang kebetulan melintas atau biasa melintas di area tersebut. Lanjut ke slide 12, yaitu alasan mengapa perilaku tersebut menjadi pilihan individu, kelompok, atau masyarakat. Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Banyaknya anak-anak kosan lewat dan membuang tumpukan sampah. Banyak pemotor yang sengaja membuang tumpukan sampah ke got dan ke kebun di tepi jalan Gang Doraemon dikarenakan dengan lokasinya yang sepi. Yang terakhir, tidak tersedianya tempat sampah di sekitaran daerah tersebut.
Nah, lanjut ke slide ke-13, yaitu adanya hasil dari responden yang telah disebarkan oleh kelompok kami, kuesioner-kuesionernya. Dan bisa dilihat hasilnya pada slide berikut. Nah, lanjut ke slide 14, yaitu tujuan dan sasaran pemasaran sosial. Adanya tujuan kampanye, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya banjir, memperindah pemandangan, menjadikan lingkungan di sekitar kita menjadi lebih nyaman, menjaga lingkungan agar tetap sehat dan bersih dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Target audiens, masyarakat yang berdomisili di Gangdor atau Gang Doraemon, Kampung Babakan Sari, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah. Behavior objektif, yaitu membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan non-organik, serta menjaga kebersihan solokan dan pinggiran Gang Doraemon. Knowledge objektif, yaitu sampah menjadi salah satu masalah lingkungan yang sampai saat ini masih sulit diatasi. Kita sebagai manusia adalah penghasil sampah, namun yang menjadi masalah bukanlah sampahnya, melainkan perilaku orang yang membuang sampah tersebut tidak pada tempatnya. Kemasan makanan, puntung rokok, botol minuman bekas, hingga sisa makanan adalah sampah-sampah yang sering kita lihat berserakan di lingkungan. Awalnya mungkin memang tampak sedikit, namun jika dibiarkan dan akhirnya menumpuk, kebiasaan ini akan menjadi atau membawa dampak buruk bagi lingkungan kita dan tentunya akan mendatangkan penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permana Kusuma dengan NIM akhir 164. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada slide selanjutnya, yaitu slide tujuan dan sasaran pemasaran sosial. Yang pertama ada tujuan, mengurangi kemungkinan terjadinya banjir dan menjaga lingkungan agar tetap sehat dan bersih dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Perilakunya yaitu apa yang kita ingin mereka lakukan. Pengetahuannya, apa yang perlu mereka ketahui sebelum mereka akan membuang sampah sembarangan. Kemudian keyakinan, hal apa yang mereka yakini bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak baik. Kemudian yaitu objektif atau tujuan. Perilakunya, masyarakat diharapkan membuang sampah pada tempatnya, mengelola sampah organik dan non-organik, serta menjaga kebersihan selokan di Gang Doraemon. Pengetahuannya yaitu membuang sampah dengan benar dapat mengurangi kemungkinan adanya banjir dan terbebas dari berbagai macam penyakit masyarakat sekitar. Keyakinannya itu mengabaikan sampah dapat menambah kemungkinan terjadinya banjir dan lingkungan akan menjadi sarang penyakit. Dan yang terakhir adalah goal atau sasaran. Perilakunya meningkatkan kesadaran masyarakat yang berdomisili di Gang Doraemon, KP Babakan Sari, Kelurahan Padasuka, khususnya usia 15 tahun ke atas, akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan menambah presentasi masyarakat Babakan Sari dalam mengelola sampah organik dan anorganik. Pengetahuannya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat yang berdomisili di Gang Doraemon, Kampung Babakan Sari, Kelurahan Padasuka, khususnya pada usia 15 tahun ke atas, pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan menambah presentasi masyarakat Babakan Sari dalam mengelola sampah. Keyakinannya itu meningkatkan apa yang masyarakat yang berdomisili di Gang Doraemon Babakan Sari, khususnya pada usia 15 tahun ke atas, yang percaya membuang sampah dengan benar akan mengurangi kemungkinan banjir dan meningkatkan kualitas lingkungan sekitar. Pada slide selanjutnya yaitu diktat 6, mencari tahu apa yang kalayak sasaran tahu tentang persaingan.
Yang pertama, perilaku yang diinginkan bagi warga Gang Doraemon bisa membuang sampah pada tempatnya. Perilaku bersaingnya hanya membentuknya dan berasumsi warga akan mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Kemudian manfaat yang dirasakan, perilaku yang diinginkannya adalah warga Gang Doraemon ingin memiliki lingkungan yang bersih dan ingin terjaga kesehatannya. Perilaku bersaingnya, saya tidak harus peduli. Yang terakhir yaitu hambatan yang dirasakan, perilaku yang diinginkannya yaitu rutin membayar iuran sampah dan tidak merasa rugi karena sampah terkadang masih menumpuk. Perilaku bersaingnya yaitu adanya warga dari luar yang sering kali meninggalkan sampah di wilayah Gang Doraemon. Yang selanjutnya adalah diktat 7 tentang 3 tingkatan produk. Yang pertama, inti manfaat, mengurangi penumpukan sampah dan pencemaran lingkungan dari sampah yang tidak diolah dengan baik. Kemudian produk aktualnya, perilaku mengedukasi masyarakat tentang pengolahan sampah yang baik dan memberitahukan manfaat yang didapatkan dari pengolahan sampah. Selanjutnya adalah produk tambahan atau objek dan layanan tangibles, seminar pengolahan sampah di masyarakat sekitar. Selanjutnya, terhindar dari lingkungan yang tidak sehat dan mendapatkan manfaat berupa pupuk kompos, kerajinan dari sampah, dan menghasilkan uang dari sampah tersebut. Kemudian menyiapkan tempat pengolahan sampah untuk kompos, disiapkan juga tanah dan air mengolah kembali sampah tersebut. Kemudian membentuk organisasi yang siap mengelola sampah dan membuat produk berupa uang atau barang untuk diberikan kembali ke masyarakat. Kemudian hambatan yang dirasakan, rasa malas untuk mengelola sampah, pencemaran lingkungan yang tidak bersih dan menjadi sumber penyakit. Pada slide selanjutnya yaitu diktat 8, biaya. Terdiri dari biaya moneter, ada benda berwujud yaitu tanah, arang, sekam, kapur, cairan, pupuk, wadah, sendok, semen, dan tong. Kemudian jasanya yaitu kampanye dan penyuluhan dengan souvenir atau konsumsi. Kemudian ada biaya non moneter, yaitu ada tenaga mengumpulkan sampah, penjemputan sampah. Kemudian ada waktu untuk penjemputan dan kampanye yang diselenggarakan. Dan yang terakhir dan yang paling pentingnya itu ada pikiran, memikirkan bagaimana supaya masyarakat tertarik agar mengikuti perilaku yang diinginkan. Pada slide selanjutnya masih di diktat 8 yaitu strategi utama mengelola biaya. Strategi utamanya yaitu menurunkan biaya untuk mengadopsi perilaku baru dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat untuk pengelolaan sampah dan pemilihan sampah menjadi barang yang bernilai dan berguna. Kemudian meningkatkan manfaat dan perilaku baru lingkungan menjadi lebih sehat. Kemudian ada alat, produknya yaitu seminar tentang pengolahan sampah, tempatnya Gang Doraemon. Kemudian ada promosi yaitu membuat baliho. Pada slide selanjutnya yaitu diktat 9, akses produk pemasaran sosial, yaitu melakukan penjemputan sampah ke rumah-rumah dan melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat agar bisa melakukan pengolahan sampah di sekitar Gang Doraemon. Pada slide selanjutnya yaitu diktat 10, sosialisasi pengolahan sampah untuk ibu rumah tangga. Pesan utamanya itu buanglah sampah pada tempatnya untuk menjadikan lingkungan yang bersih dan indah.
Kemudian sasaran pemirsa, orang-orang yang sengaja buang sampah sembarangan di Gang Doraemon dikarenakan sulitnya mencari tempat sampah umum di gang tersebut. Kemudian ada tujuan komunikasi. Mengetahui pentingnya membuang sampah pada tempatnya, dampak apa yang akan menjadi akibat membuang sampah sembarangan, manfaat yang didapatkan apabila sampah pada tempatnya. Selanjutnya ada manfaat untuk dijanjikan memiliki hidup yang bersih, lebih sehat, serta lingkungan yang lebih asri, lebih nyaman, dan terhindar dari berbagai penyakit. Selanjutnya ada support to promise. Fakta bahwa banyak sampah yang tertimbun di lingkungan sekitar, bau yang tidak sedap karena sampah yang tidak dikelola dengan baik, kemudian lingkungan yang terlihat kumuh, kotor, dan bahkan bau yang mengganggu kenyamanan warga sekitar, tercemarnya sungai atau bahkan sumber air warga yang menyebabkan sulitnya air bersih. Kemudian pembukaan, mendengarkan radio, menonton televisi, menjelajahi internet, berbicara dengan warga sekitar. Dan yang terakhir, penentuan posisi. Sampah merupakan salah satu faktor penyebab dari berbagai macam bencana, salah satunya yaitu banjir. Bukan hanya itu, sampah juga menjadi penyebab dari timbulnya penyakit-penyakit seperti penyakit kulit dan penyakit-penyakit lainnya. Ada juga pendekatan memungkinkan menggunakan sesi curah kreatif, praktik dengan bantuan komunikasi, serta sosialisasi dari pemerintah dan bank sampah sekitar. Pada slide selanjutnya masih di diktat 10, yaitu jenis utama media pemasaran sosial. Yang pertama ada iklan. Iklannya itu disiarkan yang pertama di internet. Media cetaknya itu koran dan brosur. Kemudian direct mailnya surat terpisah. Luar ruangannya yaitu spanduk, kios dan warung, toilet, tempat pembuangan sampah TPU atau TPA. Kemudian hubungan antar masyarakatnya itu membuat konten di internet, artikel, koran, hubungan masyarakat dengan video. Kemudian bahan cetaknya itu brosur, selembaran, poster, pesan amplop, dan stiker. Kemudian barang promosi khususnya itu tempat sampah, barang sementaranya itu stiker, item fungsionalnya yaitu kantong plastik atau kantong sampah. Kemudian tanda-tanda dan penampilannya itu poster di properti pemerintah. Penjualan pribadinya yaitu pertemuan tatap muka, presentasi, sosialisasi, dan seminar. Kemudian media populernya yaitu diiklankan di Instagram dan Facebook. Pada slide selanjutnya yaitu mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.